Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pelajar terlindas bus pariwisata, 1 orang tewas di tempat. Eskavator yang hendak digunakan untuk eksekusi lahan sengketa dibakar orang tak dikenal. 3 remaja masih di bawah umur curi gawai dan mesin pompa air di Sekolah Dasar Negeri Pangkep. Tawuran atau penyerangan geng motor semakin masif di Makassar. Dampaknya tidak hanya membuat warga resah dan geram. Tawuran kerap kali menyebabkan orang terluka terkena senjata tajam. 2 kelompok pemuda di Makassar saling serang dengan anak panah, batu, dan petasan pada Jumat malam. Tawuran yang terjadi di gang sempit menyebabkan salah satu dari kelompok yang bertikai terkena anak panah di bagian lengan tangan. Tawuran yang awalnya berlangsung di dalam gang berlanjut ke Jalan Urip Sumoharjo, Panakukang, sehingga membuat pengendara yang hendak melintas takut dan memilih putar arah. Tawuran terhenti setelah polisi yang sedang berpatroli membubarkan kedua kelompok. Pada saat kita hadir, para kelompok penyerang itu sudah melarikan diri. Mereka melakukan aksinya pakai apa tadi, Pak? Jadi para penyerang ini ada juga yang melempar petasan, ada juga yang melempar batu, bau busuk, dan juga senjata tajam. Warga Kecamatan Panakukang, Makassar diserang oleh sekelompok pemuda yang menggunakan sepeda motor. Warga yang kebetulan ada di sekitar lokasi sempat melakukan perlawanan sehingga membuat geng motor kocar-kacir. 1 anggota geng motor ditangkap warga. Warga emosi sehingga pelaku menjadi bulan-bulanan warga. Untungnya polisi cepat tiba di lokasi dan mengamankan pelaku dari amukan massa. Tidak hanya menyerang warga, geng motor juga sempat merusak warung kelontong yang berada di pinggir jalan. Ya. Seperti ini rak-rak dia tarik keluar. Terus apa-apa saja yang ambil tadi? Apa yang diambil? Kalau diambil tidak, Ji. Cuma merusak. Iya. Pelaku berinisial IT dibawa ke Polsek Panakukang untuk diperiksa terkait motif di balik penyerangan itu. Polisi juga sedang mengejar pelaku lain yang kabur. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. 3 remaja di Pangkep ditangkap polisi lantaran mencuri beberapa gawai serta mesin pompa air di sebuah sekolah dasar negeri. Para tersangka yang masih di bawah umur ternyata bukan kali pertama mencuri di lokasi yang sama. Tiga remaja masing-masing berusia 18 tahun dan 16 tahun digiring ke aparat Mapolres Pangkep. Mereka berurusan dengan hukum karena terlibat pencurian 9 unit gawai dan 1 mesin pompa air sebuah sekolah dasar negeri di Jalan Matahari, Kecamatan Pangkajene. Pencurian terungkap setelah pihak sekolah melaporkan kehilangan akhir November lalu ke polisi. Dari penyelidikan itu ada saksi yang melihat 3 remaja tersebut sebagai pelakunya. Itu telah terjadi pencurian sebanyak 5 buah Chromebook dan pencurian berikutnya terjadi pada tanggal 30 November 2025 sekitar pukul 15.00 WITA, yaitu pencurian Chromebook sebanyak 4 buah dan 1 unit mesin pompa air. Untuk motifnya mereka melakukan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk membeli rokok, untuk membeli makanan. Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita 7 gawai dan 1 mesin pompa air. 2 gawai lainnya dibuang seorang tersangka lain yang masih buron. Para pencuri masuk ke sekolah dengan cara membongkar jendela dengan obeng. Dari hasil penyidikan, ketiga tersangka ternyata pernah melakukan pencurian di sekolah tersebut pada 26 November 2025. Muhammad Sardi melaporkan dari Pangkep. Polres Maros memusnahkan barang bukti narkotika senilai 500 juta rupiah termasuk sabu dan tembakau sintetis. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan pengungkapan dari puluhan kasus sepanjang bulan Agustus hingga September 2025. Sebelum dimusnahkan, polisi terlebih dahulu melakukan pengetesan untuk memastikan keaslian barang bukti narkoba. Sebanyak 349 gram sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilumatkan, menggunakan blender dan dicampur air. Sementara seluruh kemasan sabu dan 4,05 gram tembakau sintetis dibakar hingga habis.
Narkoba yang dimusnahkan berasal dari 30 kasus dengan 56 tersangka yang berhasil ditangkap. Para pelaku memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi dan distribusi narkotika. Modus operandi para pengedar adalah sistem jaringan terputus. Setelah berkomunikasi via media sosial, pelaku akan menyimpan sabu-sabu dengan cara ditanam di tanah atau disimpan di tempat umum seperti gantungan toilet minimarket. Untuk modusnya disampaikan hasil ini ada juga berdasarkan beli online, kemudian juga ada juga hasil pengembangan. Jadi ada yang penangkapannya online, kemudian kita kembangkan, dapatkan yang banyak. Kenapa Pak sekarang menggunakan media sosial? Mungkin sekarang modusnya sudah canggih sekarang menggunakan media sosial sehingga bisa transaksi secara online. Polres Maros menegaskan akan terus menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran narkotika demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya narkoba. Raisa Habu melaporkan dari Maros. Oh iya masih ada itu. Peningkatan signifikan kasus HIV di Kecamatan Pasimaranu, Kepulauan Selayar membuat petugas kesehatan sempat meningkatkan kewaspadaan. UPTD Puskesmas Pasimaranu mencatat total 25 kasus sejak tahun 2022 hingga 2025. Kasus baru dominan menyerang kelompok usia muda dan produktif. Sepanjang tahun 2025, Puskesmas Pasimaranu, Kepulauan Selayar mencatat penambahan 5 kasus baru HIV. Kelompok usia muda dan usia produktif menjadi yang paling banyak terdeteksi. Secara keseluruhan sejak 2022 hingga 2025, total kasus HIV di Pasimaranu mencapai 25 orang. 20 pasien masih menjalani terapi antiretroviral, sementara 5 pasien lainnya dilaporkan meninggal dunia. Petugas kesehatan mengungkapkan pola penularan dominan meliputi aktivitas seksual, penularan dari ibu ke anak hingga hubungan sesama jenis. Untuk menekan penyebaran virus, Puskesmas Pasimaranu menyediakan layanan tes HIV gratis dan rahasia. Pasien positif akan mendapat obat ARV tanpa biaya. Penggunaan ARV secara rutin dapat menekan virus hingga resiko penularan menjadi sangat rendah. Namun upaya penanganan kasus masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kondisi geografis kepulauan yang sulit dijangkau serta keterbatasan akses layanan kesehatan. Pemahaman masyarakat yang beragam juga menjadi faktor penghambat upaya edukasi. Di mana sepanjang tahun 2025 kami mencatat ada 5 kasus baru HIV di Pasimaranu. Mayoritas berasal dari kelompok usia muda dan usia produktif. Secara keseluruhan tercatat ada 25 kasus sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2025. 20 masih hidup dan 5 meninggal. Puskesmas Pasimaranu mendorong adanya dukungan kuat dari pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan program pencegahan, edukasi dan deteksi dini. Sinergi lintas sektor dinilai krusial untuk menghambat penyebaran HIV di wilayah Kepulauan Selayar. Muhammad Sardi melaporkan dari Kepulauan Selayar. 2 pelajar di Kabupaten Goa menjadi korban kecelakaan maut. 1 pelajar tewas di tempat, sementara 1 lagi mengalami luka berat setelah sepeda motor mereka terlindas bus pariwisata. Dua pelajar yang sedang mengendarai sepeda motor tabrakan dengan bus pariwisata di Jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Bajeng, Goa, Jumat siang. Korban tewas teridentifikasi bernama Muhammad Amar yang mengalami cedera parah di bagian kepala. Sementara rekannya yang dibonceng bernama Irham terlihat terluka parah di bahu jalan. Petugas Satlantas Polres Goa segera melakukan evakuasi terhadap jasad korban yang tewas. Sementara korban yang luka berat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan intensif. Untuk kedua korban itu pengendara sepeda motor, jadi yang satunya meninggal di TKP, kita evakuasi ke rumah sakit. Untuk yang satunya sementara menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Untuk hasil dari pemeriksaan tadi, untuk korban yang meninggal dunia ada cedera di bagian kepala. Berdasarkan hasil olah TKP, kedua korban mengendarai sepeda motor dari arah Takalar menuju ke Goa. Di saat bersamaan, bus pariwisata melaju dari arah berlawanan. Polisi menduga terjadi sentuhan antara bus dan sepeda motor korban, hingga korban terjatuh dan kemudian terlindas ban bus. Polisi telah mengamankan sepeda motor korban dan bus pariwisata yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti. Sopir bus juga telah ditahan untuk kepentingan pemeriksaan.
Polisi terus melakukan penyelidikan lanjutan termasuk meminta keterangan saksi di sekitar lokasi kejadian. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Ridho Yahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.